Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulfikar. Dan di video kali ini, singkat saja, saya akan membahas tentang MTCRE atau kepanjangannya berkritik Certified Routing Engineer. Dan di dalam MTCRE ini kita akan membahas tentang routing pastinya. Dan dalam MTCRE ada beberapa bab seperti static routing, dynamic routing, tunnel, VLAN, dan terakhir ada NMS. Tapi kemungkinan NMS tidak akan saya bahas. Yang langsung saja yang pertama itu ada static routing. Seperti namanya, static. Jadi di sini sebagai seorang admin kita men-setting atau mengkonfigurasikannya secara manual, atau kita sendiri yang mengisi, seperti mengisi IP address, gateway, dan network tujuan atau destination address. Di dalam static routing ada beberapa bab lagi seperti load balance, failover, ada summarization, dan membahas route type, maksudnya routing policy, routing mark, target scope, dan change TTL. Kita bahas singkat saja semuanya. Pertama pasti ada static routing, yaitu merouting secara manual. Yang kedua ada load balance. Tadi load balance itu gimana bahasanya? Singkatnya membagi beban router menjadi dua. Jadi ada satu PC di mana dia ingin menuju internet, dan sebelum menuju internet di sini dia melalui dua router atau dua ISP. Nah, ketika si klien atau PC ini ingin menuju internet, maka paket dia kan terbagi dua ke dalam ISP tersebut, ke ISP A dan ISP B, lalu menuju internet. Bisa dibilang langsung memakai dua gateway. Jadi ketika ingin menuju internet, paket akan terbagi menjadi dua untuk menuju ISP A dan ISP B, lalu setelah itu akan menuju internet. Yang kedua ada failover. Failover sama persis topologinya seperti load balance. Jadi dalam failover ini misalkan ada dua router, di mana ada tiga router maksud saya, router 1 dan dua router di atas ini. Jadi failover ini dia tetap menggunakan satu link, akan tetapi jika link pertama down atau link utamanya down atau mati atau terputus atau segala macam, dia akan langsung berpindah ke link kedua atau link backupan sampai link pertama hidup kembali. Jika link pertama hidup kembali, maka otomatis langsung pindah ke link yang pertama. Selanjutnya langsung saja ke summarization. Dalam summarization ini gimana bilang? Meringkas suatu network beberapa network menjadi satu network, agar table routing dalam router tidak banyak atau tidak membebani router juga. Seperti misal ada IP 192.168, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, kita tidak perlu merouting satu persatu, akan tapi kita ringkas langsung saja ke dalam IP network 192.168.0.0/22. Jadi dalam table routing hanya terdapat satu network. Itu summarization. Intinya meringkas semua network ke dalam satu network. Berikut ada routing policy. Jadi routing policy ini sama seperti load balance, akan tetapi routing policy misalkan ada dua klien A dan klien B dengan dua router, yaitu ada dua link maksud saya, dengan dua link A dan link B. Nah, ketika dua klien ini ingin menuju internet, ini kita konfigurasikan satu persatu. Misalkan klien A ingin menuju internet melewati link A, jadi kita konfigurasi untuk klien A ketika menuju internet dia harus melewati link A, jadi dia tidak bisa melewati link B. Sedangkan klien B dia hanya melewati link B saja. Jadi kebalik, link A untuk klien A, link B untuk klien B. Jadi mereka tidak bisa, misalkan klien A ke link B itu tidak bisa, kecuali kita konfigurasikannya seperti itu. Misalkan klien A memang harus lewat ke link B, berarti dia bisa ke link B. Jadi sesuai konfigurasi saja.
Berikutnya ada routing mark. Dari routing mark ini sama seperti routing policy, akan tetapi dia memisahkannya secara protokol. Seperti protokol HTTP dia harus melewati link A, protokol ICMP harus melewati link B. Jadi ya sama seperti routing policy, akan tapi dia membedakannya secara paket. Lalu berikutnya ada target scope, di mana kita bisa mengecek gateway yang tidak terhubung langsung atau directly connected dengan router kita. Jadi kita istilahnya langsung menuju ke router yang tidak terhubung langsung dengan router kita. Yang terakhir ada change TTL atau mengubah time to live suatu router. Ketika kita menuju internet pasti ada TTL, misalnya ada TTL 65. Nah, TTL itu bisa kita ubah menjadi TTL sesuka kita, berapa saja. Berikutnya itu kita membahas routing dinamik atau secara otomatis. Jadi kita hanya memasang IP address dan kita hanya konfigurasikan IP address dan memasukkan network yang dimiliki oleh router kita. Jadi yang hanya dimiliki saja. Di dalam dynamic routing kita membahas ada RIP, OSPF, dan ada MMA. Tapi MMA saya akan skip maksudnya. Yang pertama ada RIP. RIP itu dia RIP menggunakan hop count sebagai metriknya, hanya mencapai 15 hop, tidak bisa lebih. Dan di bab RIP kita membahas ada RIP redundancy, ada distribute, sama RIP authentication. Apa sih RIP authentication? Jadi seperti namanya authentication, dia memberi authentication atau password, atau seperti password. Jadi ketika ada satu topologi menggunakan RIP authentication dan di mana ada router baru yang ingin masuk ke topologi tersebut, dan router baru ini ingin bergabung oleh topologi tersebut, maka dia harus menggunakan authentication yang ada di dalam tersebut. Jika tidak menggunakan authentication, dia hanya terhubung tapi tidak masuk dalam topologi tersebut. Dan RIP authentication dipasang hanya pada interface yang menjalankan RIP saja. Yang berikutnya ada OSPF, Open Shortest Path First. Di sini dia menggunakan pasti, di mana ada OSPF pasti ada hello packet, dan dia sama menggunakan hop count sebagai metriknya. Dan di sini dia unlimited, tidak seperti RIP tadi yang hanya sampai 15 hop count. Di sini dia unlimited, jadi dia terbatas. Di dalam OSPF kita membahas ada OSPF biasa, OSPF. Berikut ada backbone, non backbone, redundancy, terus ada authentication, sama routing filter. Routing filter. Yang pertama ada tadi apa? Non backbone atau backbone. Jadi OSPF ini menggunakan area, di mana area 0 menjadi backbone dan area 1 itu non backbone. apa lagi virtual link, kelewat virtual link. Jadi di mana ada area, misalkan ada area 0, 1. Nah, di mana area selanjutnya atau ada area selain dari 0 itu terhubung kan harusnya kalau OSPF itu harus terhubung ke backbone secara langsung. Misalkan ada area backbone, ada area 0, maksud saya area 0 ini adalah area backbone, ada area 1, 2, 3. Nah, mereka ini harusnya langsung terhubung ke area 0. Misalkan ada area 1 sama area 2 nih, jadi mereka harus terhubung langsung. Nggak bisa area 1, misalkan area 2 ke area 1, area 1 ke area backbone, nggak bisa. Nah, bisa saja, tapi ini menggunakan OSPF virtual link. Jadi di mana ada area selain dari 0, itu connect ke area selain 0 juga. Misalkan dari area 0 yang tadi ya, area 0, area 1 atau area 2, area 1 dan area 2, area 1 ke backbone, dan area 2 menuju ke area 1. Nah, kita konfigurasi virtual link itu ada di area 1 dan area 2 saja. Area 0-nya tidak usah. Lalu ada OSPF authentication, sama seperti RIP authentication, hanya memasang authentication pada interface OSPF. Lalu ada routing filter, yang filter
MME itu Mesh Made Easy. Terus berikutnya yang terakhir itu ada VLAN. VLAN itu membagi network menjadi beberapa kelompok atau beberapa area, beberapa VLAN. Ada VLAN 10, 20, 30 seperti itu. VLAN 1, 2, 3 sama seperti area intinya. Apalagi mungkin sekian tentang MTCRE yang bisa saya berikan kepada kalian. Mohon maaf kalau ada yang salah. Saya juga masih belajar dan sedikit lupa ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.